Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel, NIM 220431000003. Perkenalkan, nama saya Rosita Halifia dengan NIM 220431000007. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NIM 220431000027. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Akbar, NIM 220431000002. Perkenalkan, nama saya Raihan Wisam, NIM 220431100025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema superposisi. Teorema superposisi adalah suatu metode untuk menentukan arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang dalam suatu jaringan. Jumlah arus atau tegangan yang melewati resistor atau cabang ditentukan oleh penjumlahan dari tiap-tiap sumber tegangan bebas. Salah satu keuntungan dengan metode ini adalah tidak perlu menggunakan determinan atau aljabar matriks untuk menganalisa rangkaian. Itu contoh superposisi. Ini yaitu sumber tegangan di 2 ampere dengan R1 24 ohm ohm RL. Tersebut adalah contoh superposisi, dan saya akan memberikan contoh penyelesaiannya. Yaitu untuk penyelesaian, yaitu kita pertama-tama kita aktifkan sumber tegangan dulu sehingga sumber arus jadi open circuit. Gambar rangkaiannya yaitu seperti ini. Itu ada satu. Dan ini kita buang untuk arus di satu karena kita menjadikan open circuit. Dan kita menggunakan 20 volt. Yaitu untuk arusnya, yaitu untuk plus jalannya yaitu ke atas, plus ketemu dengan min karena tersebut adalah arus dari seri. Dan untuk cara penyelesaiannya untuk mencari IL1 yaitu 20 volt dibagi R1 untuk RL 16 ohm dan ditambah R1 24 ohm. 20 bagi 40 yaitu hasilnya yaitu 0,5 ampere. Dan untuk penyelesaian kedua yaitu sumber arus aktif, maka sumber tegangan di short circuit. Yaitu gambar rangkaiannya yaitu sumber tegangan kita di short circuit, lalu sumber arus diaktifkan. R1 24 ohm dan RL 16 ohm. Untuk L2 yaitu jalannya ke sini L2. Dan untuk penyelesaian L2 sama dengan min, karena min yaitu karena arusnya ke bawah, karena R1 24 ohm
24 volt di 24 ohm 24 ohm per R total 16 ohm plus 24 ohm R1 sama dikali I. Untuk I dikali 2 ampere sama dengan min 1,20 ampere. Untuk mencari I total, IL total yaitu I1 IL1 sama IL1 0,5 A plus lalu min 1,2 A sama dengan 0,700 ampere, yaitu IL total. Dan ketiga yaitu jika asumsi bahwa daya adalah penjumlahan arus yang diperoleh pada superposisi, maka total dayanya yaitu daya 1 sama dengan IL1 kuadrat dikali RL, yaitu L1 tadi adalah 0,5 kuadrat dikali 16 ohm, yaitu RL 16 ohm sama dengan 4,0 watt. Untuk daya 2 yaitu IL2 kuadrat dikali RL. Untuk IL2 1,2 ampere kuadrat dikali 16 ohm sama dengan 23,04 watt. Untuk daya total sama dengan P1, daya 1 tambah daya 2 sama dengan 4,0 watt ditambah 2 ini 23, yaitu 23 dikali 0,4 watt sama dengan 27,04 watt. Untuk daya total yaitu 27,4 watt. Dan untuk penyelesaian keempat yaitu harusnya daya PL sama dengan IL kuadrat dikali RL, yaitu IL kuadrat 0,7 kuadrat dikali 16 ohm sama dengan 7,84 watt. Dan untuk penyelesaian kelima yaitu jadi superposisi tidak bisa digunakan untuk menghitung daya. Selanjutnya yaitu teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah suatu alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian yang rumit menjadi suatu rangkaian yang sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekivalen. Berikut yaitu contoh soal dari rangkaian pengganti Thevenin dan arus beban pada RL. Cara penyelesaiannya yaitu langkah 1 dan 2 membuang beban dan menandai beban yang dibuang dengan label A dan B. Ditandai dengan label A dan B. Untuk nilai I-nya yaitu 2 ampere, R1 yaitu 24 ohm, untuk tegangannya yaitu 20 volt. Langkah ketiga yaitu mengubah sumber menjadi 0 dan sumber tegangan menjadikan short, sedangkan sumber arus menjadikan 0.
Untuk R1 yaitu 24 ohm. Ini berikut dilabeli dengan A. Ini dilabeli dengan B. Untuk sumber tegangan dijadikan short dan sumber arus menjadi 0. Keempat yaitu mencari rangkaian Theveninnya. Untuk rangkaian Theveninnya yaitu 24 ohm. Untuk langkah kelima yaitu mencari sumber tegangan yang baru. Untuk sumber tegangan yang baru itu untuk tegangan AB sama dengan 20 volt dikurangi 24 ohm dikali dengan 2 ampere sama dengan min 28 volt. Untuk langkah selanjutnya, gambar rangkaian pengganti Thevenin. Untuk tegangannya yaitu 28 volt dan rangkaian Theveninnya yaitu 24 ohm. Ini label A, ini label B. Untuk RL-nya yaitu 16 ohm. Di sini min dan di sini plus. Untuk selanjutnya yaitu cari arus yang melewati beban RL dengan rumus L sama dengan V per R total, yaitu untuk V sendiri yaitu 28 volt per R totalnya yaitu 24 ohm plus 16 ohm sama dengan 0,7 ampere. Di sini saya akan menjelaskan teorema Norton. Teorema Norton sama halnya dengan teorema Thevenin, yaitu menyederhanakan suatu rangkaian yang kompleks menjadi sebuah rangkaian sederhana. Jika pada teorema Thevenin diubah menjadi satu sumber tegangan seri dengan tahanan, maka pada teorema Norton diubah menjadi satu sumber arus paralel dengan tahanan. Jadi langkah-langkah teorema Norton yaitu yang pertama yaitu buang resistor RL. Untuk menyederhanakannya itu yang pertama buang resistor RL. Langkah kedua yaitu tandai terminal A dan B sehingga gambarnya seperti ini. Nah, setelah gambar seperti ini, nah ini merupakan open sirkuit. Setelah itu, langkah ketiganya yaitu ubah sumber menjadi non. Sumber ini, sumber pada I sama dengan 2 ampere ini diubah menjadi 0 dan sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Ini adalah sumber arus menjadi open circuit sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, setelah diubah menjadi sumber tegangannya menjadi short circuit dan
sumber arus menjadi open circuit. Yaitu lanjut ke langkah keempat, yaitu cari nilai Rn. Rn pada rangkaian ini yaitu Rn sama dengan RAB sama dengan 24 ohm. Dikarenakan pada rangkaian ini hanya terdapat satu hambatan yang mengalir, yaitu 24 ohm, dan pada masuk pada open circuit jadi Rn sama dengan RAB sama dengan 24 ohm. Selanjutnya kita ke langkah kelima, yaitu mengembalikan sumber yang dibuang tadi. Jika sumber lebih dari satu, maka menggunakan superposisi. Selanjutnya yaitu langkah kelima, mengembalikan sumber yang dibuang. Ketika sumber tegangan aktif, yaitu pada gambar ini, sumber tegangan aktif, maka E sama dengan 20 volt dan sumber arusnya tetap pada open circuit. Lalu kita cari IAB-nya. IAB sama dengan E per R1 sama dengan 20 per 24 20 volt per 24 ohm sama dengan 0,833 ampere. Nah, ini ketika sumber tegangan aktif. Selanjutnya yaitu ketika sumber arus aktif. Nah, saat sumber arus aktif, maka tegangannya menjadi short circuit. Nah, seperti ini gambarannya, seperti ini. Dan sumber arusnya menjadi I sama dengan 2 ampere dan arah sumber arusnya mengarah ke bawah. Dan setelah sumber tegangannya dijadikan tetap menjadi short circuit dan sumber arus aktif I sama dengan 2 ampere, arah sumber arusnya mengarah ke bawah, dan IAB-nya IAB 2 sama dengan, dikarenakan arah sumber arusnya mengarah ke bawah, maka IAB 2 sama dengan minus 2,00 ampere. Selanjutnya kita mencari IN, I yang mengalir pada rangkaian ini. IN sama dengan, untuk mencari IN sama dengan IAB 1 ditambah IAB 2 sama dengan IAB 1 nya
yaitu 0,833 ampere ditambah IAB2 sama dengan min 200 ampere, maka di sini bukan plus tetapi min 2,00 ampere sama dengan, maka hasilnya yaitu min 1,167 ampere. Selanjutnya kita ke langkah ke-6, rangkaian pengganti Norton menjadi saya akan menggambarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita rangkaian pengganti langkah ke-6 yaitu rangkaian pengganti Norton menjadi, yaitu seperti ini. Kan definisi rangkaian Norton itu diubah menjadi satu sumber arus dan dirangkai secara paralel. Maka gambarannya seperti ini. IN-nya sama dengan 1,167 ampere. Nah, kan RN yaitu R pada S1 pada rangkaian ini 24 ohm diubah menjadi dipindah ke sini dan diganti menjadi RN sama dengan 24 ohm dan RL yaitu 16 ohm. Yaitu langkah selanjutnya, langkah yang ketujuh, yaitu kita mencari arus pada RL, yaitu langkah ketujuh yaitu arus pada RL. IL sama dengan RN per RL kita per R total, yaitu 24 ohm ditambah 24 ohm ditambah 16, mohon maaf tadi 24 ohm per 24 ohm ditambah 16 ohm dikali IN-nya yaitu 1,167 ampere. Nah, maka setelah dihitung hasilnya merupakan 0,700 ampere. Jadi arus pada RL yaitu IL sama dengan 0,700 ampere, 0,700 ampere. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema substitusi. Nah, teorema substitusi yaitu menyatakan bahwa tegangan pada setiap cabang atau arus yang melalui cabang jaringan tersebut diketahui. Nah, cabang tersebut dapat diganti dengan kombinasi berbagai elemen yang akan menghasilkan tegangan dan arus yang sama melalui cabang tersebut. Dengan kata lain, teorema substitusi mengatakan bahwa untuk ekivalensi cabang, nah, tegangan terminal dan arus harus sama. Konsep teorema ini didasarkan pada substitusi satu elemen dari elemen lain. Nah, teorema ini memberikan intuisi tentang perilaku sirkuit. Ini juga membantu dalam membuktikan beberapa teorema. Tetapi teorema substitusi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan teorema yang memiliki lebih dari dua sumber yang tidak sama. Di sini kita akan mencari I4 dan arus dari perpindahan R3 dan R4. Nah, di sini perpindahan dari R3 dan R4 menghasilkan rangkaian 240 ohm. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan mencari R paralel dari R2 dan R3.
R1 ditambah R3 yaitu 1/40 ditambah 1/60. Di sini kita akan mencari KPK-nya dari 40 dan 60 yaitu 120. Nah, di sini KPK 120 dibagi 40 menjadi hasilnya 3. Ditambah hasil bagi dari 120 dan 60 yaitu 2. Ini 3 tambah 2 sama dengan 5/120. Nah, hasil dari rangkaian paralelnya adalah 120/5 dan bisa disederhanakan 120 dibagi 5 dengan hasil 24 ohm. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari FAB. Di sini FAB-nya RP dibagi R1 ditambah RP dikali E1. Dan hasilnya dan 40 ohm 60 ohm dibagi 16 ohm ditambah 40 ohm 60 ohm. Dikali 20 volt sama dengan 20 hasilnya yaitu 24 ohm. Hasil dari 40 rangkaian paralel 40 R2 dan R3 rangkaian paralelnya adalah 24 ohm yang sudah kita cari tadi per 16 ditambah 24 dikali 20 volt dan hasilnya adalah 12,0 volt. Nah, untuk langkah selanjutnya, dan ini adalah hasil dari FAB, nilai FAB nya, dan untuk langkah selanjutnya kita akan mencari arus yang dihasilkan, nilai arusnya yaitu I FAB per R3. Nilai FAB nya yaitu 12,0 volt dengan R3 60 ohm. Hasilnya adalah 0,200 ampere atau 200 mili ampere. Nah, dan ini adalah nilai arus yang dihasilkan. Nah, dan selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan mencari arus yang melewati R4 dengan I R4 sama dengan 12 dengan cara FAB per R4 yaitu FAB nya 12,0 volt per 240 ampere 240 ohm dengan hasil 12,0 volt dibagi 240 ohm menghasilkan 0,05 ampere atau 50 mili ampere. Dan untuk hasil akhir dari rangkaian substitusi
Substitusi yang mencari nilai I4 dan arus yaitu nah untuk rangkaian akhirnya kita gambar plus minus nilai E1 yaitu nilai E2 nya yaitu 12 volt R4 nya 240 ohm dan I4 nya yang sudah kita cari tadi menghasilkan dengan nilai 150 miliampere dan nilai arusnya yaitu I sama dengan 200 miliampere dan nilai arus yang melewati I4 adalah 50 miliampere. Di sini saya akan menjelaskan teorema maksimum transfer dan teorema Millman. Teorema maksimum transfer berbunyi, hambatan beban akan menerima daya maksimal dari rangkaian ketika tahanan dari beban sama persis dengan hambatan Norton atau Thevenin. Teorema Millman menyatakan bahwa jika beberapa sumber tegangan memiliki resistansi internal dihubungkan secara paralel, rangkaian spesifik ini dapat diganti dengan rangkaian yang lebih sederhana dari sumber tegangan tunggal dan resistansi secara seri. Teori ini membantu kita untuk mengetahui tegangan di ujung cabang paralel jika rangkaian disusun dalam koneksi paralel. Tujuan utama dari teori ini tidak lain adalah untuk mengurangi kompleksitas rangkaian. Nah, di sini adalah contoh rangkaian teorema maksimum power transfer. Jadi di sini saya akan mencari nilai RL yang dibutuhkan agar beban daya maksimal dan mencari nilai IL, VL, dan PL ketika RL-nya sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita cari terlebih dahulu persamaan rangkaian menggunakan Thevenin atau Norton jadi kita menggunakan persamaan rangkaian Thevenin saja. Iya tuh. Aku kesal sekali. Pentasku lu. Lu kayu. Murah. Ada itu. Murah. Nah, untuk rangkaian kesamaan menggunakan Thevenin didapat seperti ini. Untuk ETH-nya 11,25 volt, RTH-nya 1,5 KO. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu daya yang ditransfer akan maksimum jika RL-nya sama dengan 1,5 KO.
Nah, jadi untuk mencari VL-nya yaitu VL sama dengan ETH dibagi 2 sama dengan 11,25 volt dibagi 2 sama dengan 5,625 volt. Lalu untuk mencari IL-nya yaitu VL dibagi RL. Jadi VL-nya yaitu 65,625 dibagi RL-nya yaitu 1,5 k ohm. Jadi untuk IL-nya yaitu hasilnya 3,75 miliampere. Nah, untuk langkah yang ketiga, daya yang dikirim ke beban. Nah, untuk daya yang dikirim, cara mencarinya yaitu PL sama dengan VL kuadrat per RL sama dengan VL-nya yaitu 5,625 kuadrat per RL-nya 1,5 k ohm sama dengan 21,1 m watt. Atau jika atau menggunakan cara ini, PL sama dengan IL kuadrat dikali RL sama dengan IL kuadratnya yaitu 3,75 miliampere 2 dikali RL-nya 1,5 k ohm. Hasilnya yaitu sama 21,1 W. Nah, di sini contoh rangkaian teorema Millman. Untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan persamaan VAB sama dengan EQ. Nah, sama dengan E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kita langsung saja mencari VAB-nya yaitu atau EEQ-nya. Untuk E1-nya yaitu 96 volt per R1-nya 240 ohm ditambah E2-nya ini, maaf ya, ini 200 ohm. R3-nya 800 ohm. E2-nya 40 volt per R2 200 ohm ditambah E3-nya 80 volt per R3-nya 800 ohm per 1 per R1 1 per R1-nya 240 ditambah 1 per R2 200 tambah 1 per 800. Nah, untuk VAB-nya yaitu kita cari harusnya 96 volt dibagi 240 ohm. 96 volt dibagi 240
0,4 ampere ditambah 40 volt dibagi 200 ohm. 40 bagi 0,2 ampere ditambah 80 bagi 800, 0,1 per. Nah, kita cari rangkaian paralelnya, yaitu 1 per P sama dengan 1 per 240 tambah 1 per 200 di 1 per RP sama dengan sama-sama menjadi 2400. Jadi untuk yang di atas hasilnya 10 ditambah 12 tambah 3, jadi 1 per RP sama dengan 25 dibagi 2400. RP sama dengan 2400 bagi 25 sama dengan 96 ohm. Jadi di sini 96 ohm. Nah, VAB dikarenakan volt, yaitu volt sama dengan I kali R. Nah, ini untuk I-nya dan ini untuk R-nya. Jadi kita tambahkan 0,4 ditambah 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,7 ampere dikali hambatannya 96 ohm sama dengan 0,7 dikali 9, jadi 67,2 volt.